Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh siswa siswi kelas 7. Mudah-mudahan pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan mencoba belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, tentunya dengan tema belajar ilmu tajwid, yaitu kita akan mencoba mempelajari tentang hukum bacaan mad. Di dalam ilmu tajwid, mad itu dibagi kepada dua pengertian, yaitu secara etimologi ataupun bahasa, dan yang kedua yaitu secara istilah. Mad menurut etimologi ataupun bahasa, mad itu berarti memanjangkan dan menambahkan. Jadi intinya mad itu adalah memanjangkan bacaan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad asli. Apa saja itu huruf-huruf dari huruf mad? Yaitu ada 3, alif, waw, dan ya. Secara kesimpulan, bisa dikatakan bahwa hukum mad yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur panjang dan pendek suatu bacaan di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya dalam mengatur panjang dan pendek suatu bacaan ini harus dilakukan secara sama rata ataupun konsisten dalam pengaturan panjang dan pendek bacaan. Di dalam ilmu tajwid, mad itu memiliki dua pengertian, yaitu secara etimologi ataupun bahasa, dan yang kedua yaitu secara istilah. Kalau secara etimologi ataupun bahasa, mad itu memiliki arti memanjangkan dan menambahkan. Simpelnya, mad adalah panjang atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad atau bersifat asli. Adapun huruf-huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Bisa disimpulkan bahwa hukum mad yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur panjang ataupun pendek suatu bacaan di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya dengan aturan panjangnya suatu bacaan tersebut harus sama rata ataupun konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Jika panjang 2 alif atau 2 ketukan, maka seterusnya harus seperti itu. Panjangnya 2, 3 ketukan. Sedangkan tata cara ataupun aturan bacaan dalam hukum mad, yang pertama itu panjang bacaan atau suara yang digunakan ketika membaca lafaz Al-Quran yang terdapat hukum mad, yaitu wajib dilakukan dan dibaca rata, teratur, dan rata, atau dalam artian tetap konsisten dalam membaca panjang dan pendek suatu bacaan. Yang kedua,
huruf yang berharokat fathah dan fathah tain, domah dan domah tain, kasroh dan juga kasroh tain harus dibaca satu ketukan atau setengah alif. Selanjutnya, huruf hijaiyah yang terdapat hukum ijharnya harus dibaca satu ketukan atau satu harokat. Dan huruf hijaiyah yang terdapat gunnah ataupun dengung seperti iqlab, idgham biguna, ikhfa dibacanya adalah di antara satu alif sampai dengan satu setengah alif, atau kurang lebih sekitar 2 sampai 3 harokat. Lalu huruf yang bertasdid, cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Hukum bacaan mad itu terbagi menjadi 2, yaitu mad far'i dan mad tabi'i, di mana arti dari mad far'i itu adalah cabang. Kenapa dikatakan cabang? Karena mad far'i ini memiliki beberapa jenis mad lagi, yaitu diantaranya mad zaid munfasil, mad wajib muttasil, mad badal, mad arid li sukun, mad tankin, mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim mukhaffat, mad lin ataupun mad lain, mad iwad, mad lazim harfi mutsaqal, dan mad lazim harfi mukhaffat. Dan yang kedua adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini adalah salah satu cabang dari bagian mad far'i. Tabi'i sendiri artinya adalah asli. Kenapa dikatakan asli? Karena mad ini terjadi disebabkan karena asal mula terjadinya suatu kejadian pada suatu hukum bacaan yang akan ditentukan menjadi hukum bacaan mad. Tentunya mengacu kepada pertemuan huruf hijaiyah dengan tanda baca dan dipengaruhi dengan adanya 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Silakan Ananda simak dan pahami dengan membaca tentang pengertian mad tabi'i berikut dalam tampilan slide ini. Sedangkan sebab-sebab terjadinya mad tabi'i itu dipengaruhi oleh 3 sebab. Yang pertama yaitu huruf hijaiyah yang berharokat fathah ataupun fathah tain nanti dipertemukan dengan adanya huruf alif. Dan yang kedua, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh itu dipertemukan dengan huruf ya sukun. Dan yang ketiga, huruf hijaiyah yang berharokat domah bertemu dengan huruf waw sukun. Nah, sebagai contoh, huruf hijaiyah yang berharokat fathah dipertemukan dengan huruf alif bisa dilihat pada surah An-Naba ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun. Nah, ini pada kalimat yatasya'alun ini terdapat harokat fathah yang dipertemukan dengan huruf alif. Jadi cara membacanya yaitu antara 2 sampai dengan 3 ketukan. Tentunya harus tetap
konsisten dalam bacaan. Dan yang kedua, yaitu huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Kemudian dia dipertemukan dengan huruf ya. Di sini masih ada pada surat An-Naba ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Pada kalimat miko, nah ini ada dua jenis mad tabi'i. Yang pertama fathah dipertemukan dengan alif, dan yang kedua yaitu harokat kasroh dipertemukan dengan huruf ya sukun. Mi kota. Dan yang ketiga itu adalah harokat domah yang dipertemukan dengan huruf waw sukun. Di sini bisa dilihat pada surat An-Naba ayat yang ke-5. Cumma kalla saya'lamun. Nah, ini ada tanda domah bertemu dengan huruf waw sukun atau mati pada ayat yang ke-5. Untuk contoh lainnya, untuk menyempurnakan bacaan Ananda sekalian, silahkan cari hukum-hukum mad di surat yang lain. Boleh tetap berada di dalam surat An-Naba yang merupakan bahasan kita pada pertemuan kali ini. Boleh juga di surat Al-Fajr, bahkan surat-surat pendek pilihan lainnya yang ada di Al-Quran. Tentunya masih dalam lingkaran pembelajaran tentang mad. Baiklah Ananda sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung bahasan tentang hukum bacaan mad, tentunya dalam ruang lingkup sebatas pengertian dan beberapa contoh bacaan yang mengandung hukum mad tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang pengertian mad dan juga ulasan sedikit tentang mad tabi'i dan mad far'i, juga berikut aturan-aturan yang harus dilakukan pada setiap pertemuan bacaan tentang mad. Ini bisa menambah ilmu kita dalam hal tata cara membaca Al-Quran guna menjadikan bacaan kita menjadi lebih baik. Pada slide terakhir ini adalah beberapa contoh dari sebab musabab kejadian hukum bacaan mad yang dibaca panjang satu alif. Silahkan Ananda sekalian mencari contoh lafaz lainnya dalam dalam surat pendek pilihan lainnya guna mematangkan dan menyempurnakan bacaan Al-Quran Ananda sekalian. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, masih seputar tentang hukum bacaan mad, yaitu mad jaid munfasil dan jaid muttasil. Dari saya cukup sekian, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam memahami ilmu, dan senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga diri, jaga protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari yang namanya virus COVID-19.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.